suamiku. Juara sebelumnya dibunuh oleh juara saat ini. Juara saat ini adalah putra kami. Mubu! Hantulah! Berhenti bertarung, cepat turun. Oh Ihan, cepat turun sini. Minta kakak sulung selamatkan gurumu. Kalau tidak, gurumu akan mati dipukuli di atas ring. Ayah, tolong lihat ini. Selamatkan gurumu, Nyonya. Cepat, selamatkan ayahmu. Ayahmu dipukuli suamiku. Ayah tak buat lagi. Tenanglah, Xiaoli. Segera selamatkan ayahmu. Suamiku, lakukan apa? Ayah, jangan pergi. Jangan pergi. Ibu, tenanglah. Lihat ini. Ayah Mayer dalam bahaya besar. Saya harus menyelamatkannya dulu. Ayah adalah juara sebelumnya. Hanli, cepat datang. Xiaoli, jangan pergi. Xiaoli. Cukup sudah. Ayah kamu aman, aku juga. Sekolah seni bela diri Han Warga memenang. Mabu! Guru, apa kabar? Lauan! Xiaoli sibuk, tak bisa bantu. Guru, apa kabarmu? Syukurlah ada obat ini, Bapak. Ibu, bagaimana ibu tahu aku butuh ini? Ayah Mayer terluka parah. Saya bawa ini kalau dia butuh. Ibu, aku tahu ayah menang. Akan merayakan saat pulang. Jangan harapkan Xiaoli. Kakak ipar. Xiaoli di mana? Meridian saudara Han kacau. Xiaoli ahli dalam seni dalam. Ia bisa menenangkan aliran energi saudara Han. Bisa selamatkan saudara. Xiaoli sedang sibuk dengan hal lain. Apa? Xiaoli tidak di sini. Ada pil Huicun di rumah Anda, bisa bangkitkan orang mati. Segera bawa ke sini. Kalau tidak, kakak Han bahaya. Pil Huikun di Xiaoli. Semua ada di tangan Xiaobata. Telepon saja dia untuk mengirimkan pil. Baik keterampilan maupun obat. Tapi harus segera. Kamu mau apa? Ayo kasih obat pada ayah. Ayah kita terluka serius hari ini. Kalau jadi penyakit kronis nanti, gimana dong? Jangan-jangan kamu sayang sama pilnya. Mana mungkin. Obat tak seberharga nyawa. Ada apa sih? Kok ada firasat jelek gitu? Jawab teleponnya cepat. Jangan mikir lama. Udah aku kasih ayah obatnya. Gunakan tenaga dalam bantu ayah. Luka ayah pasti sembuh tanpa masalah. Makasih ya sayang. Kamu emang baik banget. Kita kan keluarga sendiri. Ini harus saya lakukan. Sekarang telepon untuk apa? Jangan hambat penyembuhan ayah. Bahwa ayah sudah tidak apa-apa. Aku harus cek ayah dulu. Terluka saat pertandingan. Nanti ya. Mungkin ke rumah ortu. Kalau ayah jadi nggak enak nanti gimana? Tak boleh dia pergi. Ayah kamu tenang aja. Ibu bilang. Cuma luka kecil. Nanti kalau udah selesai langsung pulang. Kamu pikirkan dulu. Ayahmu dulu juara seni bela diri. Sekarang selain kamu siapa yang bisa?
Iya juga sih. Bener, lihat. Ayah kita luka parah banget. Istirahat total. Ayah kamu dapat perawatan VIP, ada ruang khusus. Kamar ayah kamu bisa dipakai ayah kita enggak? Boleh. Mungkin dia gak bakal pakai. Udah kapan ini sih? Xiaoli, lagi ngapain? Guru, lihat sekarang. Segera gunakan jarum 9 hantu. Pak Han, Pak Han. Bangunlah, Pak Han. Tolong bangun, Pak Han. Fata. Junsheng, tolong aku. Tolong, selamatkan kakahanmu sekali lagi. Aku mohon padamu. Fata, aku sudah maksimal kalau Xiaoli ada. Ada pil Huichun, Han Ge nggak bakal mati. Bangunlah, Pak Han. Bangun. Jangan tinggalkan aku sendiri. Biarkan dia beristirahat sebentar. Ayah, hati-hati dan pelan-pelan. Tidak ada masalah. Mau lari kan? Aku cinta kamu. Fata. Jaga dirimu baik-baik. Han Ge bakal sedih melihatmu begini. Xiaoli belum datang. Masih banyak urusan soal Han Ge yang harus diselesaikan. Aku cemas. Nggak kuat sendiri. Handphone Xiaoli mati. Tak bisa kontak dia. Apa? Masih nggak bisa hubungi. Dulu sering berkelahi, rusak saluran energi. Tanpa Han Ge transfer kekuatan, dia udah mati lama. Kalau Han Ge punya setengah kekuatan tersisa, dia nggak bakal mati. Weye, kamu gimana? Aku nggak apa-apa. Mana mungkin gak ada apa-apa? Tubuhmu penuh luka dalam, tertahan oleh kekuatan dalam. Tanpa tenaga dalam, luka lamamu bisa membunuhmu. aku pergi, masih ada Xiaoli di sini. Han bela diri butuh Xiaoli meneruskan. Pil ini kamu simpen. Ketika aku tiada, dia masih punya kesempatan hidup. Sudah cukup, Meijuan. Jangan lanjutin. Aku lebih tahu kondisi tubuhku. Iya. Jangan bilang apapun kepada Xiaoli. Itu ruangan 403. Bawa mayat ke ruang mayat. Kamar ini sudah dipesan orang penting. Kamu, Kenapa bisa begitu? Mari kita pindahkan. Pindah sekarang. Ganggu orang penting, kalian rugi. Kakak ipar. Maaf. Maaf bikin repot kakak Han. Tidak akan melakukan. Ibu mertua perempuan. Surat kematian kakak Han. Mohon tanda tangani di sini. Tenanglah. Ibu mertua, saya akan cek bagaimana proses dokumen kakak Han. Siapkan barang di kamar, biar aku antar kamu pulang. Terima kasih, Chunxiang. Kok kamu belum berangkat? Tamu penting datang buru-buru. Hai, Xiaoli. Kamu pasti capek ya?
Menantu sepertimu adalah anugerah. Apa yang Bapak maksud? Anakku yang baik. Henley. Mobo. Ayahku mana? Kamu ingat kalau punya ayah? Jawab pertanyaanku. Obatnya di mana? Ada lagi. Aku beri obat kepada ayah Mayer. Efek obat sangat kuat. Melarutkan obat membuatku tak sempat jawab telepon. Dasar anak tidak tahu diri. Kamu pasti tahu. Setelah aku urus ayah Mayer, aku bakal minta maaf sama ayah. Ayah, kita udah menang. Aku bakal rayain ini buat ayah. Ayo senang-senang. Henley. Kenapa tiba-tiba taat? Dulu aku belum pernah lihat kamu taat sama orang tua. Maksudmu apa sih? Maksudku apa? Ayah kandungmu sendiri. Gak peduli ayahmu. Malah baik sama orang lain. Dulu gak pernah lihat begini. Gak pernah ngurus ayahmu. Gimana bisa Bu ngomong kayak gitu? Ayah Mer bukan orang luar. Dia menikahkan Mer denganku. Jadi aku jagain dia kayak ayahku. Lagi pula, Mer tumbuh tanpa seorang ibu. Susah besar sendiri membesarkannya. Menantu itu sama seperti anak sendiri, jadi membantunya adalah hal yang benar. Hal yang benar. Anak. Jadi apa maksudmu? Ayah dan aku capek membesarkanmu. Kamu lebih suka menjaga ayah orang lain dibanding ayah sendiri? Ibu, kenapa hari ini kamu bertingkah tanpa alasan? Paula, aku sedang bertingkah tanpa alasan. Kenapa aku bertingkah? Sudah besar begini. Ibu, sudahlah. Kenapa berdebat di sini? Jangan biarkan mereka tertawa pada kita. Kalau ayah di sini, dia nggak bakal kayak gini. Dia pasti paham aku. Betul. Ayahmu tidak akan ribut. Seumur hidup ayahmu tidak akan ribut sama kau. Ibu, kamu. Kamu mau ngomong apa? Mobo. Henley, buruan masuk. Ayah lagi sakit. Aku datang, kamu masuk dulu. Mobo. Sila. Begini. Ambil uangnya. Beli obat untuk ayah. Setelah aku urusin ayah Mayer, aku bakal datengin kali. Hah? Siapa peduli uangmu? Bakar sendiri untuk ayah. Ibu ngomong apa sih? Aku sedang ngomongin ayahmu sama aku. Gak punya anak. Parah amat. Karena aku gak bantu ayah nyari juara. Cuma gara-gara aku kasih pil ke ayah Mayer. Kamu mau putus hubungan sama aku? Henley, kamu gak paham apa-apa? Apa yang udah kamu lepas? Henley, kenapa masih ngobrol? Ayah udah sakit banget. Bobo. Oh, begitu rupanya. Setelah pertandingan, aku dan Mayer bakal ajak kalian berdua liburan sebentar. Lakukan bakti baik-baik. Beberapa hari lagi, ayahmu menunggu kasih sayangmu. Lakukan baktimu dengan sungguh-sungguh. Oke, nggak masalah. Nanti aku bakal temenin kalian berdua. Aku masuk dulu ya. Henley, ayahmu sudah tiada. Menunjukkan kasih sayang kepada orang tua. Dia sudah tiada. Pakai apa baktimu? Kakak ipar, dokumen kakahan siap. Tinggal tanda tangan. Oke, aku langsung ke sana. Henley, Aku dan ayahmu mulai sekarang nggak punya anak sepertimu. Henley. Kenapa? Nggak ada apa-apa. Iya, sayang. Setelah beberapa hari, kita rayakan bersama keluarga. Acara merayakan. Kamu mempertahankan sekolah uang dengan kemenangan.
Di peringkat kota Jiang, kita harus mengadakan pesta besar dengan mengundang banyak tamu untuk bersenang. Aku bilang ke ibu, kita kembali dalam beberapa hari. Kenapa harus menunggu beberapa hari lagi untuk melihat orang tua kamu? Kita nggak bisa adakan pesta tanpa undang orang tua kamu. Betul, Xiaoli. Nanti, keluarga Wang mengadakan pesta undang keluarga Besan. Kali ini sekolah seni bela diri Wang mempertahankan posisi di kota Jiang. Bahkan posisi lebih baik lagi berkat dukungan besar dari mertua. Ayah sudah bicara begitu, sekarang kamu bisa lega kan? Ayah sudah berkata, kalau begitu kita langsung ada. Nanti aku cek tempat pesta, kamu cari tahu bunga apa yang perlu dipesan. Kakak, cek bunga untuk pemakaman kakak Han ya. Aku akan ambil foto kakak Han buatmu. Makasih banyak, Chun Seng. Banyak hal butuh bantumu. Kakak terlalu baik. Dulu kamu dan kakak Han banyak membantu saya. Ini semua tugas saya. Tenang, aku akan urus semuanya tentang kakak Han. Kakak ipar, ada foto kakak Han tersendiri. Kalau foto ini di-crop, sulit lihat wajah kakak Han. Dia kakakmu, Han. Satu-satunya foto tersisa. Jaga kesehatan, kakak ipar. Arwah kakak Han mohon tidak sedih. Bapak. Hari ini kita pakai bunga apapun yang Bapak suka. Ini acara besar keluarga Wang, harus hati-hati. Terima kasih banyak, menantu. Oke, berangkatlah. Halo, ada yang bisa saya bantu? Bisa pesan karangan bunga dan spanduk duka. Tentu, silakan ke sini. Sayang, jangan pelit kali ini beli rangkaian bunga. Pertama kali keluarga Wang di komunitas bela diri Jiangcheng. Acara pesta ini harus sangat mega dan elegan. Mayor, bagaimana bisa begini? Xiaoli sudah banyak membantu, kenapa harus dia yang bayar? Ayo, kita satu keluarga. Santai saja dalam memilih. Saya janji acara ini bakal sangat meriah. Ini sudah cukup bagus. Malam ini kita pulang. Pantas hadiah. Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Tunjukkan keranjang bunga terbaik kalian. Silakan ini jalannya. Ayah, ayo. Bu, begini sudah pas ya? Berkabung atas meninggalnya Bapak Han Wei. Han Li anak durhaka. Kamu ini. Tangisan dari mana? Kesialan. Ibu tadi datang, memesan surat duka sendiri, mungkin kenangan. Nangis di rumah, ini umum, jangan ganggu. Tunggu, saya beritahu. Ayah, terus lihat. Bu, maaf. Mohon kendalikan emosi Anda, sudah ada keluhan dari tamu. Maaf sekali lagi. Bisa bantu saya rapikan ini dan karangan lebih indah. Hidup dengan harga diri. Tidak ingin dia pergi buruk. Bu, tenang saja. Kami usaha sepenuhnya. Terima kasih. Dampingi ayah, aku telepon. Ayah, saya keluar sebentar. Halo Bu, ada apa? Viaoli, kamu kan bilang mau lihat aku sama ayah. Kok kamu belum datang ya? Bu, aku pulang sebentar. Sekarang, masih di pertandingan.
Benarkah? Kamu masih sibuk ya? Betul, aku masih ada pertandingan lain. Setelah pertandingan, aku pulang. Ternyata kamu bertanding dengan mertua. Bagaimana? Apakah kamu menang? Bobo. Ibu, apa ibu sedang di sini? Ibu, kenapa pukul aku? Ini maksudmu bertanding? Kenapa aku tidak tahu? Ada pertandingan di toko bunga. Bobo. Jangan menyentuh aku. Hanli, Hanli. Ini namanya berbakti. Begini cara berbaktimu. Apakah ini cara kamu menipu kami berdua? Bukankah kamu bilang mau lihat aku dan ayahmu? Keluarga Mir menang pertandingan tadi dan mau rayain. Mir nggak bisa kerjain semuanya sendirian, jadi aku sebagai suami bantu aja. Ini juga bentuk berbakti. Lagian, kamu diundang ke acara mereka. Saat berbakti ke ayah orang lain. Udah pernah kepikiran belum? Sudah berbakti ke ayahmu. Bu, kenapa ulang soal ini? Bukannya tadi aku janji kalau selesai sibuk nih. Aku bakal ajak Mir nemenin kamu main beberapa hari. Kamu udah setuju tuh, kok malah nyesal? Benar. Ya aku yang janji. Apa janji kamu untuk kita? Kamu udah ngerjain belum? Kan kamu janji bakal foto keluarga bareng. Udah dilakuin? Janjiin mau liburan bareng. Udah dilakuin? Kamu bilang. Janji hormati ayah seumur hidup terpenuhi. Tak. Kalau kamu tua, aku akan gendong kamu seperti dulu. Aku jaga kamu. Berbakti seumur hidup. Boleh. Ya sudah. Jika saya jadi juara, pemenang. Kita ambil foto keluarga. Boleh. Papa. Setelah lulus kerja, pasti ajak kalian liburan keliling. Boleh. Bu, aku lagi sibuk, nggak ada waktu. Tenang saja. Setelah sibuk, aku bantu hingga selesai. Sibuk. Selalu pakai alasan sibuk. Hanli, betul-betul sibuk. Kamu nggak pengen luasin waktumu buat aku sama bapakmu. Hanli, aku sama bapakmu. Kita capek mengurusimu. Anak ingkar budi. Udah deh, Bu. Kata-kata kamu gitu agak kelewatan gak sih? Menemanimu lebih. Kalau aku temani nanti, apa masalahnya? Kenapa reaksi berlebihan? Ayah Mary nggak pernah kayak kalian. Berlebihan dalam reaksi atau sikap. Boleh. Bagus sekali. Dengarkan, aku akan bilang. Sejak saat ini, Kamu pasti pengen. temenin bapak kamu. Ya sudah. Sudah nggak ada kesempatan. Ma, lo mau ngomong apa sih? Ma, katakan lebih jelas. Ibunya lo. Kok bisa di sini ya? Nggak tahu deh. Udah pilih belum? Dipilih, tinggal bayar. Ayo pergi. Berapa harganya? Totalnya 13.000 yuan. Bayar pakai kartu. Mas, tolong tanda tangani di sini. Nama ini sama dengan yang ditulis tadi sama Bu itu di surat duka cita. Apa yang kamu katakan? Nama ini sama dengan yang ditulis oleh Bibi tadi di gulungan peringatan. Siapa yang mau uang busukmu? Bakar sendiri untuk ayahmu. Mulai sekarang, meskipun kamu ingin temani ayahmu, Duda. tidak ada peluang. Di mana tempat Bibi menulis gulungan? Ruangan pertama setelah belok kiri di depan. Suamiku, kenapa?
Kenapa aku khawatir? Ayah sudah baik-baik saja. Johnson, Foto kakak Han sudah kubawa kembali. Tangani kakak Han dulu, sisanya lain kali. Baik, terima kasih banyak. Ibu. Bobo, tadi bicara terlalu keras. Jangan marah, aku minta maaf. Apakah sudah cukup? Bukan aku minta maaf, melainkan ayahmu. Ya. Iya juga. Di mana ayahku? Aku baru saja melihat dia bersama Anda. Kamu bilang apa tadi? Tadi aku lihat. Tadi kalian bersama. Pas banget. Kalian berdua kebetulan. Mari makan bersama. Aku antar kalian ke tempat latihan. Gak usah. Kamu kan ada waktu. Ayahmu lagi gak ada waktu. Gak makan juga oke. Tunggu sebentar, aku antar kalian ke tempat latihan. Gak perlu repot. kan kamu suka sama mertuamu tuh? Mikirin kita buat apa? Mending kamu pulang jadi anak baik buat dia. Ibu, kok gitu sih? Ibu ngomong seenaknya. Lagi-lagi ibu ngomong seenaknya. Dimanapun aku tetap anak kalian. Beneran? Ayahmu sampai akhir hayatnya. Gak pernah ada yang seberbakti kamu. Ma, kamu bilang apa tadi? Aku mau bilang, saya dan ayah, Tidak pantas kesetiaanmu sebagai anak. Ma, aku tahu kamu masih kesal sama aku. Gimana kalau begitu? Nanti 3 hari. Setelah ayah Mei sembuh, aku bakal temenin kalian. Ma, kamu marah karena aku gak cek kabar kalian. Tapi coba dipikir dulu ya. Udah lama banget aku gak ketemu ayah. Ayah pasti rindu aku, iya gak? Ayah menang sebagai anak. Harus merayainya. Jangan khawatir, akan beli 2 arak baik. Minum bareng ayah. Kamu gak bercanda kan? Kamu memang jujur sama aku. Pastinya, saya nggak akan berani bohongin Anda. Oke, 3 hari ke depan. Jam 9, pintu utara rumah sakit. Kami tunggu di situ ya. Tenang aja, pasti bakal datang. Bu, pulang dulu ya. Honey, percaya kamu sekali lagi. Sekarang ini, jangan bikin papa kecewa lagi ya. Kok Bu juga di sini? Jangan-jangan beli bunga buat rayain ayah ya? Sayang, kok kamu di sini? Tadi hilang banget tuh. Cuma obrol sebentar sama Bu. Udah, kita pergi aja. Oh iya, tadi aku udah booking waktu hotelnya. 3 hari lagi setelah penghargaan bela diri. Oke deh, semua urusan aku ikutin kamu aja. Langsung kontak hotel. Konfirm lokasi. Bener. Mau omongin sesuatu? Atau apa? Pindah balik rumahan. Kamu, aku tidak mau. Ah, tidak ada. Suamiku. Kenapa kamu tiba-tiba ingat soal ini? Tidak, coba lihat. Sejak menikah, aku hidup bersama kamu dan ayahmu. Hampir gak pernah urus dojohan. Wah, aku kira orang tua marah lagi gara-gara ini. Dulu aku janji sama mereka, bantu mereka urus dojohan. Harus bikin dojohan lebih terkenal. Aku tahu kamu khawatir hubungan sama orang tua. Jangan khawatir, mereka baik banget, tidak bakal susahin kamu. Dan aku nggak pengen pas mereka tua, nggak ada yang bisa diandalkan. Jadi, kamu mau pindah balik ke dojohan? Baik, aku setuju. Bagus banget, nanti aku telepon ibu. Kita tunggu acara ayah selesai dulu. Pindah kembali ke dojohan. Oh, ayah. Sebelum kamu pergi, tidak pernah bertemu dengan putra kita.
Namun baru-baru ini, melihat banyak hal. Selama beberapa tahun terakhir, Anda mengalami luka batin yang tak kunjung sembuh. Dia sama sekali tidak merawatmu. Tetapi belakangan ini, dia selalu merawat mertuanya. Bukan hanya memberikan teh, hanya memberikan air. Sangat perhatian. Orang yang tidak tahu, mengira Hanli anaknya. Iya. Hei, Om Han. Menurutmu, kenapa nggak dapat rezeki ini? Ibu, ada berita bagus nih. 3 hari lagi jam 9 pagi, aku jemput kalian. Kemudian kita pulang bersama. Aku udah ngobrol sama Mayor. Nanti saya, Mayor, dan Anda, kita pulang bersama. Kita tinggal di rumah. Bersama bantu ayah urus tempat latihan. Beneran nih? Kamu bakal balik lagi tinggal sama kita? Tentu, nggak bakal bohongin kamu. Mas, kesini sebentar. Lagi ya, aku kesini. Bu, aku gak usah cerita dulu. Mayor panggil pulang. Bang Han, lo denger gak tadi? Anak kita kali ini, emang dia bakal pulang, tapi kenapa lo gak sabar sampai hari ini? Mas, rencana kita balik lagi udah aku kasih tahu Papa. Papa udah oke. Makasih ya, Papa. Aku bingung cara ngomongin ini sama lo. Beberapa tahun terakhir ini, apa lo lakukan padaku? Lo gimana sama Mayor? Semua aku amati dan catat dalam hati. Lo mau balik lagi buat hormat sama mertua lo kan? Ya emang gitu yang benar. Lagian, lo kan anak yang penurut. Tapi ya, saya punya syarat. Apa syaratnya? Jika suatu hari nanti, saya menerima Mei diperlakukan buruk, maka kamu, perguruan keluargaan kalian, bersiaplah menerima hukuman. Ayah, jangan khawatir. Aku merawat Mei seumur hidup. Ayah, kamu terlalu khawatir. Bagaimana mungkin dia menyakitiku? Cara dia perlakukan aku selama ini. Kamu sendiri sudah tahu. Tapi sayang, lihat luka ayah. Tunggu luka ayah sembuh. Kita bisa pindah setelah itu, kan? Tidak ada masalah. Tunggu luka ayah sembuh. Merawat ayah dengan baik. Itu mustahil. Pertimbangkan sebelum pindah. Kalau begitu, pindahlah secepatnya. Jangan khawatirkan mertua. Lagi pula di rumah saya masih ada orang yang merawat. Tenang saja, itu tugas kami. Akan saya jelaskan kepada orang tua saya. Mereka pasti akan mengerti. Sudah, begitu saja. Pak, kita dulu pulang untuk istirahat. Istirahatlah lebih awal. Kakak ipar, waktunya sudah tiba mulai prosesi. Sial belum sampai. Apakah kita tunggu lagi sebentar? Sudah, tidak perlu menunggu. Mulai prosesi pemakaman. Kakak ipar, tunggu sebentar. Mungkin Sial sudah di perjalanan. Telepon dan tanya dia. Saya sudah bilang waktu. Jika dia memikirkan kita, Dia seharusnya sudah tiba lama. seperti saya dan Lauhan. Seperti tidak punya anak ini. Kakak besar tidak datang pemakaman. Dia satu-satunya anak dari sang guru. Dulu kakak besar baik. Setelah menikah, berubah. Dia datang untuk apa? Kalau bukan gara-gara dia, guru nggak bakal... Kalian semua diam saja. Istri guru. Tunggu kakak besar lagi.
Guru pasti tahu. Ingin bertemu kakak besar. Pertemuan terakhirnya. Ya, kakak ipar. Coba telepon lagi. Lagi pula. Ini perjalanan terakhir kakak Han. Bawa. Suamiku, sudah siap belum? Hari ini acara pembagian hadiah turnamen bela diri. Jangan telat ya. Aku datang. Aku lupa soal ini. Hanli, Kamu di mana? Hari ini aku tidak jemput kalian. Pulang sendiri naik taksi saja. Di sisi saya. Hanli, kamu menipu kami lagi. Bukankah kamu janji mau menjemput kami? Kamu kan bilang bakal tinggal sama kami lagi. Apakah ini cara kamu menyakiti hati Papa? Tidak, Ma, dengar aku jelaskan. Hari ini acara pembagian hadiah lomba besar, aku harus di sini. Pertama kali Xiao Mei undang. Om Han, aku tak boleh harap banyak padanya. Kakak ipar. Upacara pemulangan arwah. Upacara pemindahan peti mati. Nyonya Guru. Kakak, dia nggak dengar. Upacara pemindahan peti mati. Kakak ipar, ayo kita berangkat. Cuma soal nggak dijemput pulang, kok marah banget sih? Ngapain lu? Buruan, Papa lagi nunggu di depan. Tadi aku nerima telepon dari Mama. Malu telepon buat apa? Nggak ada apa-apa. Aku bisa gaya nggak ikut acara pemberian hadiah hari ini. Gak mungkin tuh. Lo kan ketua asosiasi bela diri. Udah jadi juara pertandingan puncak. Kalau gak datang acara ini, ada apa lagi makna lu? Lo bener-bener mau bikin keluarga Wang malu ya? Bukan gitu, Mayer. Tadi, Mama telepon aku tadi, suaranya kayaknya ada apa. Mungkin Mama lagi marah sama aku. Ingin pulang lihat. Kenapa malu gitu sih? Rawat inap aja, kenapa harus dijemput? Ini cuma buang energi. Sayang, menurutmu gimana? Nanti gimana aku pulang? Jangan khawatir, ibu biasanya nggak kayak gini. Kayaknya karena aku nggak pernah datang lihat ayah waktu dia sakit, makanya ibu marah sama aku. Akhir-akhir ini, dia terus galau banget. Aku masih khawatir sama mereka. Jih, sayang. Jangan mikirin mereka lagi. Keluar rumah sakit aja, nggak apa-apa. 2 hari lagi, baru balik. Minta maaf lagi ke mereka, bisa nggak? Berhenti banyak alasan. Hari besar keluarga Wang. Ayah udah undang banyak orang, kalau kita telat gimana? Ayah malu kalau telat. Paling-paling. Balik lagi nanti 2 hari lagi. Minta maaf ke keduanya. Cukup? Ayo cepetan, langsung pergi. Langsung pergi, pergi. Kakak ipar. Orang dari rumah duka tanya, nanti ada anak memberikan ucapan syukur. Menurut kamu gimana? Pilih salah satu murid untuk menjadi pengganti. Lagi pula, guru seperti ayah hormati seumur hidup. Mereka anggap kakak Han seperti ayah. Itu adalah hal yang wajar. Sudah tidak diperlukan. Antar ke pemakaman. Ini tidak boleh. Ini tidak mungkin, kakak ipar. Chun Xiang, aku sudah bilang tadi. Saya dan suamimu. Mari kita anggap dia bukan anak kita, tetapi Ibu Guru. Guru sudah bersiap. Pemakaman sudah kabarin kami. Acara sudah bisa dimulai. bawa. Beruntung punya menantu hebat. Hei, Xiaoli. Ada apa denganmu? Tidak ada masalah. Rasanya, hati terasa ditarik. Dahulu, Pak Hansri, dia selalu memuji anaknya yang tekun dan patuh. Dia adalah ahli bela diri terkuat dunia. Tapi sekarang sudah jam berapa? Ayahnya akan dikremasi, kenapa belum datang? Bukankah benar
Aku dengar anaknya ada di Akademi Wang. Dia sedang merawat mertuanya. Pak Han begitu bijaksana. Orang seperti itu adalah khas seseorang yang setelah punya istri melupakan ibunya. Ayahnya dikremasi, tapi dia tidak datang. Di makam, siapa membawa spanduk dan pecahkan tempat arwah? Iya, benar sekali. Saudara-saudara yang sudah tiada harus dihormati. Tolong kita semua menjaga kata-kata kita. Para sesepuh, hari ini adalah hari terakhir kami mengantar guru. Saudara seangkatan banyak salah. Bukan urusan sesepuh. Saat bicara buruk di depan guru saya, sesepuh hati-hati berkata-kata. Biarlah guru saya pergi dengan damai. Pak Han, kamu lihat kan? Inilah murid baikmu. Semoga guru tahu di alam sana. Sudahlah, bersyukurlah dengan apa yang ada. Anak durhaka. Mendingan biarin aja. Bu Guru, sudah waktunya. Om Han, aku hari ini Tidak ada penangis upacara. tidak suka ramai. Tidak pernah bilang capek. Tapi aku tahu. Semua demi keluarga kita dan sekolah bela diri Han. Kamu pasti capek. Sekarang kamu akhirnya bisa. Beristirahatlah dengan damai. Beristirahatlah dengan damai. Bu Guru, Keluarga sudah lengkap, upacara akan dimulai. Boa. Keluarga diminta berduka. Kamu dimohon lihat wajah terakhir. Bu Guru tetap tabah. Bu Guru tetap tabah. Penghormatan selesai. Keluarga berlutut. Mengantar jenazah untuk dimakamkan. Aku bernyanyi riang. Melodi ringan. Di mana? Saatnya antar jenazah ke pemakaman. Jangan. Lauhan, jangan meninggalkanku. Astaga, sakit sekali. Saudari ipar, Sabar ya. Bu Guru, semoga sehat selalu. Guru tak ingin melihatmu. halo. Ya, tetap kuat. Saudari ipar, bawa kakak Han dikebumikan. Bu Guru, kami antar guru pulang. Lauhan, mari kita berangkat. Mari pulang. Anak sulung mematahkan mangkuk. Anak sulung mematahkan mangkuk. Saudari ipar, mungkin mangkuk ini sebaiknya jangan dipatahkan. Mangkuk ini, aku yang akan menjatuhkannya. Jalan tanah, ayo berangkat. Inian.
Siapa sangka tahun ini, sekolah bela diri Wang yang awalnya tertinggal malah juara dalam turnamen seni bela diri. Betapa irinya. Mereka beruntung punya putri hebat menikah juara dunia. Waduh, hati-hati ya! Mau mati ya? Jangan tutup jalan. Mobil kalian bagaimana? Kamu nggak lihat lagi ada pemakaman? Pemakaman? Nggak nyaman banget. Dengar baik-baik ya. Kami dari Asosiasi Seni Bela Diri langsung buka jalan. Kalau bikin kita telat, lo bakal nyesel banget. Lo ngomong apa tuh? Sejak dulu, upacara pemakaman tak pernah mengalah. Kalian yang harus bergerak. Apa kamu cari mati? Tahu acara penting kami. Gue kasih tahu terlambat, kalian nggak bakal bayar. Ya udah, cepetan pindah sana. Lo tahu nggak pemakaman buat siapa ini? Sayang-sayangan kecil. Makam siapa? Aku urusin. Tahu diri lo ya, cepetan pindah sini. Kalau nggak, tanggung akibatnya. Beraninya. Kalau lo berani nyolotin guruku, gue bakal bunuh lo. Bunuh kita. Omonganmu begitu sombong. Menurutmu, kamu itu siapa? Aku nggak bakal pergi hari ini. Bagaimana cara kau membunuhku? Kalau kalian mampu mengalahkan kami, barulah kami beri jalan. Para murid, hadirlah. Segera dorong mobil mereka dan buatkan jalan untuk guru. Siapa yang berani? Dengerin aku. Mobil itu bawa piala juara turnamen bela diri. Kalau sampai rusak, tunggu balasannya dari kami. Turnamen itu yang membuat guru saya meninggal dunia. Jangan pakai itu ancam aku. Aku hancurin ini. Berhenti! Pak Li, kenapa suruh berhenti? Xiaolei, dengarkan aku dulu. Akhirnya, dojo keluargaan kami masih berada di bawah kendali Asosiasi Bela. Kalau hari ini ada gesekan, nanti gimana dojo kita bisa eksis di Jiangcheng? Tapi mereka sudah kelewatan. Jangan lupa, guru kamu dulu pengen banget bikin dojo keluargaan lebih besar. Apakah kamu mau bikin guru kamu nggak damai di alam sana? Apa yang harus dilakukan? Biar aku yang tangani. Barusan kalian bisikan apa? Kalau takut, cepat-cepat undurkan diri. Kalau tidak, siap-siap bertanggung jawab. Kalian dari Asosiasi Bela Diri, pasti kalian tahu ini. Sebagai wakil ketua, aku perintah kalian. Biarkan aku lewat. Wakil ketua, kamu itu pejabat pentingnya. Dengarkan aku. Di belakangku, master terhebat dunia. Han Li, ketua Han. Cuma wakil, nggak penting. Han Li. Om Han. Kamu dengar nggak? Anak durhaka you lagi. Hanle. Bawa para juniormu. Geser mobil itu. Jangan tunda-tunda. Saat baik untuk gurumu. Ibu gurumu. Ayo pergi. Tidak ada yang berani. Kalau Presiden Han marah, siapa yang mau tanggung jawab? Selamat ya. Semua bergantung padamu. Saya menerima telepon. Oke, silakan. Presiden Han. Kalian di mana? Kok belum datang? Kalau telat, kalian dicopot. Bukan tak mau datang. Ada orang yang menghalangi jalan, kami nggak bisa lewatin. Siapa yang berani begitu? Mereka nggak tahu hari apa hari ini. Dia bilang dia bernama Li Shengchun. Wakil Presiden Asosiasi Bela Diri. Suruh dia angkat telepon. Presiden kita mau ngomong sama kamu. Han Li, kamu di mana? Tahu nggak hari apa hari ini? Tentu saya tahu hari ini apa. Om Lee, kan Anda senior di Asosiasi Bela Diri. Anda harus tahu kalau acara puncak terlambat. Ini bakal bikin malu Asosiasi Bela Diri Jiangcheng. Han Li, minta jalan, hati-hati menyesal seumur hidup. Cukuplah, Om Lee. Apapun alasannya hari ini, harus biarkan jalan. Kalau tidak, lupakan hubungan lama. Kalau kami tidak buka jalan, Li Chunsheng. Sebagai senior, saya sudah jelaskan cukup banyak. Sebagai presiden, saya perintah kalian beri jalan. Jalan kecil, biarkan Asosiasi Bela Diri lewat. Hanli. Saya tanya kamu, jalan ini hari ini, haruskah kami memberi jalan? Anda juga di sini. Anda bukan bersama ayah. Pertanyaan terakhir,
Buka jalan. Haruskah kami memberi jalan? Itu ibuku. Hari ini kalian harus buka jalan. Baiklah. Kami akan memberi jalan. Kakak ipar. Lepaskan jalannya. Kakak ipar. Lepaskan jalannya. Bu Guru, sudah paham kan? Buka jalannya sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan kami. Kalau masih nggak buka jalan, aku bakal pecahkan kotak abunya ini. Ngomong apa? Aku bilang, kalau masih nggak buka jalan, aku akan pecahkan kotak dan taburkan abu di hadapanmu. Berani? Kalian mau ngapain? Kalau berani sentuh aku, Om Han gak akan tahan diam. Lanjut. Kakak, kita pulang aja. Jangan buang waktu Kak Han. Anak durhaka sudah bicara. Mau buka jalan apa enggak? Bebaskan mereka. Kasih mereka jalan. Bebaskan mereka. Izinkan mereka lewat Om Lee. Jangan buang waktu gurumu. Pergi dari sini. Masalah hari ini. Saya laporkan ke Ketua Han, siap hadapi hukuman dari asosiasi kita. Si anak tidak tahu diri itu. Telepon saja. Saat ini, kami sudah mengalah. Kamu puas belum? Mah, cuma soal ngasih jalan kan? Kamu kok marah banget sih? Ini urusan penting loh. Kan cuma pulang aja, nunggu dikit gimana tuh? Kenapa serius banget sama aku? Paman Lee juga, kamu gak tahu diri, dia bakal tahu. Aku emang gak tahu diri. Hanli, kamu lebih dewasa. Kamu dewasa, ayahmu tidak. Ma, aku gak mau bicara. Aku ada urusan, aku cabut dulu ya. Om Han, kamu lihat tadi? Ini hasil jerih lelah kita membesarkan anak. Ayo pulang. Cuma soal kasih jalan kan? Perlu marah segitu. Kamu kok di sini, sayang? Penghargaannya hampir mulai, semua orang sudah nunggu. Ayah. Kakak ipar, waktunya sudah datang. Waktunya untuk menguburkan. Om Han, kamu berada di bawah. Jaga diri baik-baik. Gak nunggu Hanli lagi. Anak yang tidak tahu hormat gak sempat lihat ayah terakhir. Dia juga gak datang ke pemakaman. Bikin hati Kak Wang patah. Iya, benar. Coba tunggu dia sedikit lagi, mungkin dia udah di jalan. Udah cukup. Jangan nyuruh-nyuruh lagi. Percaya sama Om Han. Gak mau lihat anak durhaka ini. Jangan buang waktu lagi. Jam baik untuk pemakaman. Nggak usah. Yuk lanjutkan pemakaman. Saya udah bilang nggak. Om Han. Om Han. Si kecil ini. Kakak, kuatkan hatimu. Nah, pemakaman selesai. Ayo pulang. Junsen. Aku ingin menemani kakak Han. Kakak kedua.
Sekarang, Kami sudah mengalah. Sudah puas belum? Masih kesal sama aku? Aku telepon papa dulu ya. Papa pasti ngerti. Papa nggak angkat telepon. Angkatin dong. Jawab cepetan. Sayang. Kamu di sini ngapain? Papa cari loh. Gak ada apa-apa. Sampai sana baru tahu. Mana ya? Aku gak bakal datang dulu. Atau apa? Aku baru aja telepon mama papa. Gak ada yang ngangge. Aku khawatir ada apa. Aku pengen balik lihat. Yang jelas acara udah selesai. Sampaikan maafku ke ayah. Jangan pergi dulu. Kamu tahu hari ini hari apa? Jangan pura-pura lupa. Tunggu acara selesai baru boleh pergi. Tapi Mayer, aku udah telepon mereka. Gak angkat. Nggak akan ada apa-apa kok. Lagi pula. Nggak ada masalah. Aduh, bolak-balik butuh 2 jam loh. Kalau kamu balik, mereka udah pulang. Ayah suka menjaga harga diri, jangan buat dia malu. Oke deh. Nanti setelah acara selesai, kita pulang bareng yuk. Ayah, ayolah, ayah mau pengumuman penting nih. Ayo kita ke sana. Mayer, Xiaoli, cepat kesini dong semuanya. Semua rekan dari Jiangcheng hadir. Saya ada di sini. Mohon jadi saksi. Ada pengumuman apa gak nih? Tentu kabar baik. Om Wang, hidup Anda sekarang di usia tua benar-benar bikin iri. Om Wang punya putri luar biasa. Dikenal baik, menantu lebih baik dari putrinya. Om Wang, Anda sangat beruntung. Wah, terima kasih banyak. Aku punya putri baik. Aku juga punya menantu hebat. Ini hasil kebaikan hidup sebelumnya. Oleh karena itu, pada hari ini, aku ingin meminta kalian semua untuk jadilah saksi atas hal ini. Saya, Wang Xian, di sini aku mengumumkan. Sekolah seni bela diri keluarga Wang diserahkan pada putri dan menantu. ayah, cepat terima kasih pada ayah. Ayah, aku. Wang Kungfu adalah dedikasi bapak. Ayah menyerahkan ini padaku. Kamu adalah menantuku. Kamu sangat hormat. Tidak hanya itu, pembela terbaik. Presiden Asosiasi Jiangcheng. Sekolah Wang diserahkan padamu. Aku merasa lega dan percaya. Aku yakin, sekolah Wang di tanganmu akan berkembang pesat. Suamiku, terima kasih pada ayah. Terima kasih, ayah. Xiaoli. Simbol sekolah Wang. Sekarang aku menyerahkannya padamu. Dari sekarang, pemimpin sekolah Wang. Pemimpin. Hanli, segel sekolahan. Sekolahan jadi tanggung jawabmu. Suamiku, kenapa? Xiaoli, kenapa tak mau terima sekolah Wang? Bukan ayah, aku hanya tidak enak badan sebentar. Ayah, tenang. Aku bakal jaga sekolah Wang baik-baik. Meningkatkan dan memperluas. Oh, ayo semuanya silakan. Sekarang, sekolahan milikmu. Ayah, jangan khawatir, aku akan memajukannya. Menyapa pemimpin baru. Minum bersama.
Sayang, kenapa hari ini? Gak apa-apa, cuma mikirin orang tua, jadi gak tenang. Hei, Xiaoli, kalau kamu cemas sama mertua, lebih baik pulang aja. Agar orang tidak menganggapku mertua yang terlalu posesif. Tidak membolehkan menantu pulang ke rumah. Kalau ini tersebar, aku Wang Xian. Gak bisa rugi muka. Papa kok bisa gitu sih? Papa, Hanli belum bilang ingin pulang. Hei, Xiaoli. Tadi papa ngomongnya agak kasar, jangan diambil hatinya. Kamu kan menantuku, mestinya setia kayak anak perempuan. Tadi, di depan keluarga dan teman, aku udah puji kamu. Kamu nggak bakal seenaknya ngelawan papa, kan? Ngapain gitu, Papa? Tapi lihat, acara ini udah hampir habis. Aku beneran agak cemas sama ortu. Gimana kalau? Itu nggak bisa. Hei, Xiaoli. Kamu masih di sini. Kalau kamu pergi sekarang, itu tidak sopan kepada papa. Mau pergi? Tunggu tamu pulang dulu. Dulu Mei nekat nikah sama kamu. Karena kerja kerasmu. Itu sebabnya aku... Setelah nikah Mei kenapa tunjuk sifat asli? Ayah, bagaimana Hanli memperlakukan kita? Bukankah kamu tahu kenapa kamu bisa bicara begitu? Kamu sudah menyerahkan Wuguan Wang pada Hanli, kan? Suamiku, kata ayah ada benarnya. Kalau kamu pergi sekarang, itu tidak sopan. Kita sudah membicarakannya, kan? Aku akan temani kamu pulang. Tapi Meiser, barusan aku sudah telepon ayah dan ibu, tapi mereka tidak menjawab. Aku agak cemas tentang mereka. Apa yang bisa terjadi? Jangan pusing soal itu. Mereka pulang dan sibuk di rumah, jadi tidak dengar. Tidak ada masalah besar. Lanjutkan. Betul kan? Ini dia menantuku yang baik. Ayo, lanjutkan minum. Lanjutkan. Om Han, anak kita tidak bisa diharapkan. Namun sekolahan butuh yang meneruskan. Lelei adalah anak yang cukup baik, juga murid kesayanganmu. Serahkan pengelolaan padanya. Saya sendiri keluar dari sekolah bela diri. Pasang tenda di sini dan jagamu baik-baik. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu setuju? Kalau kamu tidak jawab, aku anggap kamu setuju. Xiaole, silakan ke sini. Ibu guru. Ini mustahil dilakukan. Ibu guru, ini tidak mungkin. Guru telah menyerahkan sekolah kepada kakak. Semua sudah tahu. Saya sungguh tidak mampu. Jangan bicara tentangnya sejak saat ini. Aku anggap tak punya anak ini. Kakak ipar, pikirkan lagi. Tidak usah dipikirkan, pulang. Aku putuskan hubungan dengan dia. Ibu guru, jangan khawatir. Akan lakukan untuk guru. Akan menjaga sekolahan. Menyimpannya untuk Anda. Ayah, ada apa? Masih ada firasat buruk. Sebaiknya saya pulang Kenapa harus pulang? Orang tuamu di rumah aman-aman saja. Jangan takut sendiri. Lihat, para tamu masih ada di sini. Kalau kamu pergi sekarang, bukankah ini membuat saya malu? Asa-asa. Ayo minum semuanya. Nih, lihat Hanli, kok masih di sini aja? Aku dengar keluarga Han bermasalah besar. Lihat Hanli, sekarang dia kayak gak ada apa-apa, padahal masih... Ini gila banget. Ada apa sih? Serius begitu? Kamu gak tahu? Aku udah dengar. Para ahli dari Jiang sudah berangkat. Kecuali ada acara penting, bisa jadi apa lagi? Biasanya, Hanli kelihatan taat sama ortunya. Siapa sangka dia orangnya begini, malah datengin pesta mertuanya. Tadi kamu ngomong apa? Katakan lagi. Tadi kamu ngomong apa? Ulang lagi. Lapain? Kan kamu sendiri tahu aku bilang apa. Kok gitu? Suamiku kenapa? Kok malah rebutan sama tamu? Ada masalah di rumahku. Ada apa di rumahku? Sayang, kamu pasti salah dengar. Ortu kita baik-baik aja di rumah. Aku harus telepon ibu lagi. Udah, sayang. Ortu kamu gak mungkin ada masalah. Aku kan istri kamu. Kamu masih gak percaya aku. Ayah panggil kita, ayo kita pergi. Gak bisa, Mayor.
Aku harus tanyakan ini. Hanli, kamu pura-pura apa gitu? Ayahmu ada masalah besar, kamu malah santai bareng mertua, baru sekarang panik. Ada maknanya. Bukan ayahku yang baru keluar dari rumah sakit. Jangan pura-pura. Ayahmu bermasalah. Kenapa tidak diberitahu? Ayahku masih sehat. Cedera dari pertandingan itu cuma kecil. Mustahil terjadi apa-apa. Dia minta aku menjemputnya di gerbang barat rumah sakit beberapa hari lalu. Apakah kamu benar-benar tidak tahu? Gerbang barat rumah sakit itu digunakan untuk apa? Itu tempat untuk membawa jenazah dari ruang mayat. Sudahlah. Jangan hina mertuaku, suamiku, abaikan mereka. Kita pergi saja, jangan urus mereka. Ada masalah atau tidak? Lihat sendiri. Ayo pergi. 3 hari setelah itu, 9 pagi, gerbang barat. Kami tunggu di sana. Tempat itu dipakai untuk membawa jenazah. Sayang. Sayang. Aku tahu kamu cemas tentang orang tuamu. Acara ini akan segera berakhir. Setelah itu aku akan menemanimu, ya. Harus telepon dulu. Maaf, nomor tidak tersedia. Tapi saat ini tidak bisa terhubung. Ayah masih menunggu di dalam. Ayo masuk dulu. Gagal terhubung, aku akan telepon Xiaolei. Kakak Hanli, astaga, si bodoh ini sekarang baru menelepon? Apa gunanya? Bu Guru, bagaimana kalau? Angkat dulu. Halo, kakak. Xiaolei tidak bisa menghubungi ayah dan ibu. Cek apakah mereka sudah pulang. Apakah ada sesuatu yang Fata, akhirnya kamu menelepon juga. Apa kabar rumah tua? Setelah kamu kembali, kita akan tahu. Ada apa? Sayang. Ayah. Ayahmu sampai ajal menjemput. Belum pernah ada anak satu kamu. Siapa mau uang jelekmu? Bakar aja buat bukan kabar baik. Masalah besar saja. Kami udah ngasih jalan. Udah puas belum? Ayah, nungguin aku dulu. Ayah, sakit. Skip latihan. Xiaoli, kamu kan cowok sejati. Kamu kan janji lanjutin tempat latihan. Gak belajar. Gimana lanjutin? Udah gede begini kok masih nangis-nangis. Gak malu. Maaf. Begitu. Ayah, kamu tidak apa-apa kan? Xiaoli, kamu pasti bisa. Aku percaya kamu bisa mengurus Akademi Bela Diri Han. Ayah, tenang saja. Aku tidak akan mengecewakan. Aku akan hormati kalian, ayah dan ibu. Ayah. 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 Tunggu Xiaoli hormati aku. Hanli. Kamu tidak layak di sini, lenyap dari sini. Paman Li. Aku adalah anak ayah. Kamu tahu kan? Kamu anak ayahmu. Ayah pergi, kenapa tidak memberitahu? Aku belum sempat bertemu dengannya, biarkan aku mengantarnya pergi. Hanli, sudah kubilang, ini salahmu. Terlambat. Pergilah sekarang. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Bukan begitu, Ibu. Hari ini ada acara mertua. Kami merayakannya di hotel karena Mayor sibuk, jadi terjadi keterlambatan. Aku sungguh tidak tahu, Ibu. Acara perayaan mertua. Pemakaman guru lebih penting. Tidak sopan. Dia orang luar. Kakak sudah kelewatan. Bu. Karena iparmu. Hanli, diam! Hanli, apa yang ada di pikiranmu? Selain Wang Meier dan Wang Xian, siapa lagi? Dia hanya wanita lemah. Lalu bagaimana dengan aku dan ayahmu? Mo,
Jangan cemaskan lagi. Pikirkan. Setelah menikah, setiap hari raya, kamu pernah balik lihat aku dan ayahmu. Ayahmu bertanding, kamu selamatkan iparmu dulu. Hanli, kamu benar-benar mengecewakan. Tidak seperti itu, situasinya genting. Ayah aman, aku selamatkan ipar dulu. Kalau enggak, dia bisa mati. Maaf ya, Bu. Hanli, dengarkan, ayahmu tidak akan mati. Hanya gara-gara kamu. Karena kamu mengambil pil Huicun, ayahmu meninggal. Pada hari itu, kamu di rumah sakit. Kamu tak sempat lihat ayahmu. Kalau saja di dalam hatimu, kamu pasti tahu ini adalah pemakaman ayahmu. Pemakaman ayahmu. Bukankah ibu marah karena aku tidak membantu ayah? Setelah aku merawat ayah dengan baik, aku akan meminta maaf pada ayah. Aku adakan pesta untuk ayah. Mari rayakan. Pergi dari sini sekarang juga. Pergilah secepatnya. Jangan muncul lagi. Maafkan aku, Ma. Aku sudah keliru. Hanli, apa yang orang lakukan? Langit sedang memperhatikan selama hidupku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ma, aku salah. Aku sungguh-sungguh salah. Biarkan aku antar Papa. Lauhan, momen paling bahagia dalam hidupmu, yaitu memiliki Hanli sebagai anak. Kamu justru pergi ke rumah mertua. Kamu tak bahagia dengannya. Om Lee. Om Lee, tolong bantu aku. Bantu aku dengan ibuku. Ucapkan kata baik, aku antar Papa. Om Lee, kamu tak layak. Ketika ibumu butuh banget kamu nggak ada. Kamu tahu nggak kalau kamu ada di sana? Aku bisa gunakan energimu buat selamatkan ayahmu. Kamu malah sibuk urus mertua. Kamu juga bawa obat Huicun. Kamu yang bunuhin Papa. Bukan aku. Aku nggak tahu. Saya tidak tahu kira-kira dia menang. Hanli, jangan cemaskan lagi. Dulu kamu acuh pada ayahmu. Ayahmu sudah tiada. Kamu menangis penuh sedih. Untuk siapa kamu menangis? Ibu, aku mohon padamu. Aku mohon kepada kalian semua. Aku mohon kepada kalian semua. Biarkan aku antar ayahku. Ayahku hanya punya satu anak. Aku harus antar dia hingga akhir. Izinkan aku. Tolong, aku sungguh butuh dukungan kalian. Ibu guru, biarkan kakakmu membungkuk pada guru sebagai perpisahan. Dia satu-satunya anak guru. Anak antar ayah wajar. Hormat kakak. Harus membungkuk. Anak durhaka harus dijauhi. Ibu guru, biar kakak hormati guru. Guru inginkan hal serupa. Jika mau hormati ayah, boleh. Namun harus dihukum. Minta maaf pada orang tua di depan semua. Lihat kesungguhanmu. Orang tua susah payah asuh kamu, tapi tidak bahagia. Pemakaman. Terlambat, bikin ibu kecewa. Ikuti aturan keluarga. Ingat pelajaran ini. Hukum keluargahan, cambuk. Murid senior tak kuat. Nyonya guru, rayu paman guru berhenti. Nyonya guru, rayu paman guru berhenti. Naga biru, cambuk. Tidak patuh, hukuman wajib. Cambukan pertama untuk balas budi jadi musuh. Cambukan kedua untuk anak durhaka yang lupa akan orang tuanya. Cambukan ketiga. Kenapa kalian mencambuknya? Paman Li, lanjutkan. Paman Li, cambuk ketiga. Durhaka dan Am tidak setia. Tidak, suamiku.
Suamiku, apa kabarmu? Kenapa kalian mencambuknya? Dia memang pantas dicambuk. Suamiku, apa kabar? Ini utangku pada ayahku. Belum minta ganti rugi. Kalian justru berani datang. Paman Li, Hanli kau kenal sejak kecil. Bagaimana bisa tega padanya? Ibu mertua, apakah kamu tidak sayang? Ting, urusan keluarga kami. Bukan urusan keluarga Wang. Mubu. Hanli adalah putramu. Bagaimana bisa kamu biarkannya dipukul? Apa artinya jadi seorang ibu? Hanli adalah putramu sendiri. Kamu biarkan saja. Memukulnya tanpa ampun. Wang Meier, siapa yang memberimu hak sejak Hanli menikah denganmu? Kamu selalu menghalanginya. Kamu tidak biarkan dia pulang, bahkan saat ayahnya meninggal. Yang pantas dihukum itu kamu. Mubu, apa yang sedang kamu bicarakan? Kamu tahu sendiri dalam hati. Dan kamu, Wang Xian, jangan anggap perbuatanmu akan luput dari perhatian orang lain. Ibu, kamu salah paham. Saya hanya merasa kasihan pada mertua saya dan Wang Meier. Tidak ada hubungan dengan mereka. Mereka tidak tahu apa-apa. Tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka tidak tahu apa-apa. Saya benar-benar tidak bertahun-tahun setiap ingin pulang, gagal. Dialah yang bersalah. Dia selalu menghalangi dengan alasan. Belum sadar. Jangan ngomong seenaknya. Sayang. Aku kan istri kamu. Ngapain aku harus hambat kamu pulang? Maaf ya, Bu. Ini nggak boleh diomongin seenaknya. Putriku, Mei. Tidak mungkin dia melakukan ini. Kalau kamu tetap bilang begitu, hanya omong kosong. Bu, saya paham. Gagal menyelamatkan Bapak dan terlambat di pemakaman. Kamu marah sama saya, tapi jangan nyampahin mereka. Hanli! Kamu kok masih berani ngomongin mereka? Kamu tahu nggak sih? Ayahmu mati karena ulah Wang Xian. Bagaimana bisa? Ayah mertua saya nggak mungkin bikin hal kayak gitu. Ayah mertua tidak mungkin melakukan itu. Sudah kapan sekarang? Masih membela dia? Mubu, Pihak lama. Tahu nggak, Wang Xian bunuh ayahmu. Direncanakan oleh Wang Meier. Direncanakan. Maria, apa ini mungkin dilakukan? Ayah, jangan khawatir, ayah. Lihat ini, ayah. Landingan sudah kusiapkan. Aku janji kamu gak akan ketemu musuh yang terlalu kuat di turnamen ini. Lalu bagaimana dengan ayahnya? Wah, soal ayahnya, tenang saja, jangan lupa. Ayahnya dulu master bela diri terhebat. Baginya, atasi mereka mudah saja. Lagi pula, kalau ayahnya terluka, pasti selamatkan ayahnya. Ayah mertua, kalian mau ngapain? Mengapa tukar urutan? Selamatkan akademi kami. Ayahmu sangat penyayang. Segera setuju dengan permintaannya. Ayahmu setuju karena baik hati, tapi tak disangka. Keluarga tak bermoral. Bagaimana bisa melukai keluarga sendiri? Orang seperti ini masih ada? Ibu mertua lain, jangan bicara seenaknya. Kematian suaminya, tapi ini nggak ada hubungannya sama aku. Aku nggak tahu. Iya, Bu, kita tahu kalau Bu sedih. Tapi ayah nggak ada masalah sama kakek. Kenapa harus ngerusak dia? Suamiku, lihat ibu. Mertuamu meninggal membuatnya sangat terpukul. Tapi dia tidak boleh sembarangan menuduh orang. betul. Bu, aku tahu kamu sedih setelah ayah tiada. Tapi di ajang lomba, itu cuma kecelakaan aja. Kejadian itu hanyalah kecelakaan. Hari itu, mertuaku juga di lapangan lomba. Aku presiden klub bela diri. Kalau dia ganti jadwal pertandingan, aku pasti bakal... Hanli, kamu benar-benar gila. Kalau mereka nggak ganti urutan lomba, bagaimana mungkin ayahmu dibunuh sampai mati? Bu, jangan mengoceh. Ibu membuatku kesal. Jika ayahku bersalah, apa tujuannya? Betul, apa yang terjadi pada hari itu? Aku tak tahu jika aku mengubah jadwal itu. Kenapa aku cedera? Memang benar. Keluarga Wang selalu jujur. Ibu, kakek meninggal sulit diterima. Anda tidak boleh seenaknya menyalahkan kami. Apakah masih ada keadilan? Apakah ada lagi hukum langit? Wang Meier,
Tuhan melihatmu. Astaga! Belum bicara padamu. Ayahku adakan acara syukur. Kami sedang merayakan dengan keluarga besar. Bagaimana denganmu? Kalian malah mengutuk ayahku saat kami sedang berduka. Kenapa kau bisa seenaknya memukulku? Ini tidak benar. Berhenti berteriak. Karena ulahmu, kakahan meninggal. Anakmu sudah salah dulu, jadi ia layak ditampar. Kalian sedang menyusun tipuan, gosip palsu dan kekerasan. Ini ilegal. Aku akan melapor ke polisi. Boleh. Petugas tiba, siapa tangkap? Petugas tiba, siapa tangkap? Bukan kalian yang butuh bukti. Permintaanmu terpenuhi, Chunsen. Panggil petugasku. Petugasku, kita sudah tiba. Guru dikenal adil, tidak korupsi. Semua selalu didasarkan pada bukti yang solid. Keluarga Wangkali dalam kematian guru berbohong. Jangan anggap ancamanmu bisa membuatku takut. Ayahku tidak melakukan apa-apa. Bu mertua, setelah Pak Lauhan pergi, Anda sangat sedih. Terkait hal yang Anda sebut, saya tidak tahu. Tidak ada hubungan. Bobo, Paman Li, kalian tenang dulu. Ayah sudah tiada. Biarkan dia pergi dengan damai. Bukankah ini lebih baik? Kalian hancurkan keluarga sampai semua mati. Siapa suruh kamu hina ibumu? Hanli, kamu masih belum paham. Semua yang terjadi ini disebabkan oleh keluarga Wang mereka. Hanyalah sekelompok pengecut yang egois. Kalau tidak takut malu di pertandingan, kenapa ayahmu meninggal? Penyelamatan ayahmu dihalangi. Mereka tipu kamu agar tidak bertemu ayahmu. Apakah kamu tahu? Sebelum ayahmu meninggal, terus memanggilmu. Karena mereka berdua, ayahmu meninggal dalam penyesalan. Anak laki tidak sempat bertemu, tidak berhasil melihat pertemuan akhir. Memang tidak bertemu. Kamu malah membela mereka. Ibu, ini kan tidak logis. Benar, Ibu. Saya menantunya. Saya tidak akan pernah melakukan itu. Saya menginginkan kedua keluarga baik-baik saja. Kata-kata Anda saat ini. Tidak ada yang percaya. Ibu, Anda keliru. Hanli, Apakah ini caranya kamu jadi anak? Mereka berdua menghina ibumu di hadapan umum. Kamu tidak hormat pada ibu, malah membela mereka? Apakah kamu sudah menyadari kesalahanmu? Om Li, masalah keluarga, mertua dan keluarga saya damai. Dia tidak punya alasan. Betul. Paman Li, Anda memancing permusuhan dua keluarga, kan? Ibu, biarkan ayah beristirahat. Mau saya berlutut meminta ampun? Siapa yang ganggu ayahmu? Adalah Anda. Hanli, jangan sebut ayahmu. Ibu mertua tercinta. Sejak pernikahan mereka, Anda dan mertua pria itu, Anda merasa tertekan. Kalau Anda ingin memukul, ingin balas dendam, cari saya. Jangan siksa generasi muda. Anda mestinya sudah dipukul, bukan karena Anda dan anak Anda. Ayah dari keluarga Han tak sempat bertemu putranya untuk terakhir kalinya. Ini semua karena saya. Anak itu pasti jumpa ayahnya. Ayah, kenapa Anda lakukan ini? Ibu, ini terlalu jauh. Anda menuduh suamiku sebagai pembunuh. Anda minta dia minta maaf, lalu saya bagaimana? Ayah, Anda terlalu baik hati. Makanya Anda dihina orang. Wang Xian, jangan pura-pura menyedihkan. Semua ini karena kamu. Penyidik sudah punya bukti. Kamu tak akan lolos. Sudah cukup, kenapa marah-marah? Arahkan amarah Anda pada saya. Ayah baru keluar rumah sakit, tak kuat, Ma. Ayah mertua saya tentu saja bukan pembunuh. Pertandingan itu cuma kecelakaan, santai saja. Iya, Ma. Saya istri Hanli. Saya menantu Anda. Kenapa halangi pertemuan? Kita sudah bicara sebelumnya. Setelah pertandingan, kita pindah pulang. Bagaimana mungkin saya pulang?
Ma, lihat apa yang sudah Anda lakukan pada Mayer. Anda harus minta maaf pada Mayer. Anda harus minta maaf pada Mayer. Saya berhutang budi. Akan mengembalikan semuanya. Tapi jangan hina istri dan ayah mertua saya. Kamu biarkan aku meminta maaf kepada mereka. Kalian selalu menuduh mereka tanpa bukti. Siapa sangka ibu yang dulu begitu lembut dan baik. Saat ini. Anda benar-benar mengecewakan. Hanli, kamu sebodoh ini. Mereka lah yang membunuh ayahmu. Mereka yang harus minta maaf. Apa otakmu kosong? Kamu ini anak durhaka. Bahkan masih, kamu ingin Nyai minta maaf? Tidak bisa mati dengan damai? Hanli, Ke sini. kamu adalah anak Han Wei. Bukan putra Wang Xian. Melindunginya seperti ini. Lindungi dia begitu. Wang Xian, berbohong sampai kapan? Aku akan bilang padamu, Gu Sunbu sudah tiba dengan bukti. Kebahagiaanmu tak lama. Ibu, sudah cukup. Jangan omong kosong lagi. Jangan omong kosong lagi. Aku percaya pada ayahku. Dia sama sekali bukan pembunuh. Cobalah tenang dulu. Aku bawa mereka pulang. Aku bakal datang lagi. Tolong maafkan aku. Mereka nggak boleh pergi. Kamu mau ngapain lagi? Mereka membunuh ayahmu. Kamu minta maaf. Tolong maafkan aku. Ibu mertua, terlalu teguh pada pendapatmu. Aku tahu kamu lagi nggak enak hati, kita datang lagi nanti. Aku juga butuh ini. Penebusan atas dosa terhadap... Atau apa? Kamu udah mulai takut ya? Aku juga butuh ini. Penebusan atas dosa terhadap... Atau apa? Kamu takut kalau kakak Han datang lagi? Oke deh. Aku mohon tolong. Apakah kamu harus melihat rumah tanggaku hancur barulah puas? Percayalah padaku. Mere dan temannya tidak akan melakukan ini. Tenang dulu, kita pergi sekarang. Pembunuh, jangan kabur. Bodoh, kamu gila saja. Wang Xian tetap di sini hari ini. Pak Li, buka jalan. Tak izinkan siapapun menyakiti keluargaku. Beraninya kamu. Kamu sudah lupa aturan keluarga tadi. Belum lupa. Tapi kalian tak boleh seenaknya menyakiti ayahku. Mari kita pergi, Mere dan ayah. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Pak penyidik Gu, senang kalian ada. Wang Xian, ini adalah tugasmu. Wang Xian, kamu rencanakan pembunuhan ini. Kami akan menangkapmu sesuai hukum, bawa dia pergi. Hei, kalian cuma bohong, nggak ada buktinya. Bisa jadi kalian polisi palsu yang sebenarnya mereka. Mereka yang mengirimmu, kan? Ini kartu identitas saya. Masih meragukanku. Pak penyidikku, apakah ada salah paham di sini? Jangan pikir kalian bisa lolos dengan membuang barang bukti. Kami sudah mendapatkan sidik jarimu dari situ. Masih mau membantah? Itu tidak benar. Ibumu sudah melaporkannya ke pengadilan. Hukuman yang akan diterimanya nanti tergantung sejauh mana ibumu menindaklanjuti hal tersebut. Suamiku, jangan percaya pada mereka. Mereka berbohong, jangan dengar omongan mereka. Wang Mayer. Orang tuaku, bagaimana bisa? Xiaoli, tolong bantu aku. Tolong minta bantuan dari ibumu. Aku tak mau masuk penjara. Benar, suamiku. Tolong, bantu ayahku. Aku tak mau dia masuk penjara. Bawa dia pergi. Xiaoli, tolong bantu aku. Saudaramu, kamu telah dirugikan. Lan, Semua sudah berakhir. Kau bisa pergi dengan damai. saya sudah mandi. Ayah, maafkan aku. Maafkan aku, ayah. Ibu. Suamiku, katakan ke ibumu untuk tanda tangan surat perdamaian. Ayahku tak boleh masuk penjara. Suamiku, dia mertuamu. Jangan abaikan dia. Kamu terus sebut ayahmu.
Lalu bagaimana dengan ayah saya? Hanli, kamu kehilangan ayahmu. Ayahku masih di penjara. Wang Meier, aku menyesal tak sadar lebih awal tentangmu. Semua ini adalah kesalahanmu sendiri. Hanli pukul aku. Kamu berani pakai kekerasan domestik sama aku. Percaya aku minta keluarga. Mati aja sana. Wang Meier, ya Wang Meier. Sampai sekarang kamu masih salah. Tahu nggak, gara-gara kamu. Aku nggak sempat lihat ayahku terakhir kali. Ini kontrak cerai. Aku udah tandain. Mulai sekarang, kalau ketemu lagi, kita musuh. Kamu mau cerai sama aku. Kamu mau cerai sama aku. Kamu mau cerai sama aku. Ayo cepet lihat. Baca, tanda tangani, lalu urus prosedur. Jangan khawatir. Barang-barangku sudah diatur dengan baik. Barang keluarga Wang, aku nggak bakal ambil apa-apa. Jangan cerai, sayang. Ayahku masih di penjara. Kamu sama sekali tidak layak jadi anak. Suamiku, jangan pergi. Alia! Suamiku. Wang Meijuan. Bisa minta Wang Meijuan. Bisa minta Wang Meijuan. Shadia, kamu sibuk akhir-akhir ini. Udah masak belum? Dan latihanmu tertinggal. Nah, udah istirahat belum? Mau gak kita video call? Aku dan ibumu juga pengen lihat kamu. Kalau sibuk, biarkan video tetap hidup. Putarannya. Kalau capek, pulang aja. Ayah masih sehat kok. Masih bisa bantu keluarga. Ayah, apa? Bang! Bu, buka pintunya dong, Pak. Mu, bisakah Anda memaafkan ayah saya? Tolong maafkan dia. Aku mohon banget, maafkan dia. Kenapa harus maafin dia? Dia udah sadar salah. Dia cuma salah langkah sesaat. Dia salah karena terlalu fokus pada Wushu Wang family. Sekarang sudah sadar. Hanli ingin cerai dengan saya. Ibu mau dia cerai. Ibu mau keluarga berantakan. Wang Meier. Kamu sama ayah kamu, kenapa nggak mikirkan akibatnya saat bikin rencana? Saat kamu nahan Hanli biar gak pulang. Kenapa nggak mikir akhirnya? Ma, aku tahu aku salah. Aku akan berubah. Aku juga gak nyangka bakal selesai kayak gini. Maafin aja kita. Ya ampun, Ma. Bukan ibu pengen tinggal sama Hanli. Kita bawa dia pulang sekarang. Atau kita pindah balik tinggal sama ibu. Jangan khawatir, kita bakal merawat ibu. Bisa apa enggak? Coba pikir lagi, Ibu. Ibu bisa tandain surat damai ini enggak? Tanda tangani aja, Ibu. Ma, kalau ibu marah atau pukul aku, oke saja. Tapi ayah udah tua. Dia ada di dalam penjara. Dia pasti akan mati. Memukul dan mencaci kamu. Lauhan bisa kembali. Kalau tidak ganti jadwal, Lauhan gak mati. Semua ini akibat perbuatan kalian masuk penjara pun. Atau memberikan kompensasi. Kalian layak mendapatkannya. Namun setidaknya, ayahmu masih ada. Tapi Lauhanku,
Dia sudah tiada lagi. Wang Meier, dengarkan aku. Seumur hidup, tidak akan memaafkan rencanamu. Pergi sekarang juga. Wang Meijuan, ini karena kamu. Kamu bikin ayahku di penjara, aku kehilangan suami dan ayah. Cepat pergi sebelum terlambat. Ibu mertua jahat Wang Meijuan. Ayahku di penjara. Kejam dan jahat. Apa yang sedang kamu lakukan? Ayo lihat semuanya. Wang Meier. Lepaskan ibuku. Lepaskan ibuku. Lepaskan ibuku dan tenanglah. Letakkan pisaunya. Ibumu membuat ayahku di penjara. Wang Meier, dengarkan aku. Ayah bisa kurangi hukuman, jangan ekstrem. Jangan omong kosong kepadaku. Ibumu sudah tanda tangani surat perdamaian. Apapun katamu, aku lakukan. Setuju semua, Hanli. Bukankah kamu menyesal? Ingin menjaga ibumu dengan hormat. Ini kesempatanmu. Gantikan ibumu. Tanda tangani suratnya. Setuju, aku bebaskan dia. Biarkan ibumu nikmati punya anak seperti kamu. Pikirkan anakmu. Ada. Hanli. Kalau kamu masih anggap aku ibumu, kali ini Jangan tanda tanganinya. apapun akibatnya, aku siap mati bersama ayahmu. Kau sudah tak ingin hidup? Olah, aku bawa kamu bertemu dia sekarang. Aku setuju, aku setuju. Hai, kalian juga. Ibu, kamu gila. Bagaimana dengan ibu? Hei, Bu, bangunlah. Ma, kamu sudah sadar. Tidak apa-apa kan, Bu? Ibu, jangan khawatir. Wang Meier sudah ditangkap polisi. Aku janji tidak akan ada yang menyakitimu lagi. Dulu aku tidak berbakti, maafkan aku. Bisa memaafkanku yang tidak berbakti ini? kamu salah padaku. Orang yang lebih tersakiti. Ayahmu. Aku bisa memaafkanmu. Ayahmu bisa memaafkanmu. Ibu, sekarang sudah terlambat. Tapi aku sadar akan kesalahanku. Dulu ayah yang menjagamu. Sekarang aku yang akan menjagamu, ya. Aku mengerti. Dulu aku sering tak nepatin janji. Tapi, Bu, percayalah padaku untuk terakhir kalinya, ya. Ayo, Bu. Aku akan membawa kamu pulang. Hei, Xiaoli sudah kembali. Lihat, ayah membuat masakan favoritmu, daging goreng. Ayah, ilmu dalamku kuat, pijat bahu kamu tiap hari. Oke? Apa kamu merasa nyaman? Semoga roh ayah di surga dia berharap kita sehat. Silakan pergi. Aku capek. Oh, tapi Bu istirahat ya. Fiauli. Semoga kali ini kamu jujur. Mu, kamu datang buat apa? Mau tanda tangan surat maaf? Ngomong-ngomong aja jangan. Mau berdamai dengan Hanli? Langsung aja ke tempat latihan cari dia. Enggak, bukan itu maksudnya. Aku nggak datang cari Hanli. Aku melihatmu. Aku hanya nenek tua. Lihat apa sih? Ma, aku pernah melukaimu. Aku salah, maafkan aku. Lihat, aku bawa hadiah. Aku minta maaf. Aku nggak pantas menerima ini.
Bu, waktu itu aku kehilangan kendali. Salahku tuh. Tapi bisakah Bu memaafkan ayah? Kalau iya, suruh aku apa aja. Akan kerja keras kayak apa aja. Aku sangat mau, tentu aku mau. Kamu nggak akan berubah. Aku udah bilang kan, seumur hidup nggak bakal aku maafin kalian. Yuk pulang aja. Jangan marah kalau aku usirmu. Nggak boleh, Bu. Harus bantu aku dong. Wang Meir, lo kayak plester ajaib ya. Kenapa kemana-mana ada lo? Om Lee, aku cuma nyari ibu. Apapun alasannya, buruan kabir. Om Lee. Yuk jalan. Live aja. Musim semi, kenapa kamu tiba-tiba datang? Han Li memperingatkan tentang balas dendam keluarga Wang. Baru saja seseorang melihat Wang Meir. Saya langsung memeriksa. Kakak, apa ada apa? Denganku baik-baik saja. Pak, kakak, sebenarnya anak Anda selalu memikirkan Anda. Sebenarnya anak Anda selalu memikirkan Anda, namun bagaimana kalau Anda memaafkan Han Li? Dendam ibu anak cepat hilang. Saya mendengar Han Li menyerahkan sekolah bela diri kepada Xiao Lei. Dia akan kembali merawat Anda. Saya juga kesal padanya. Dia memang semakin baik. Bubuh. Kan sudah bilang makan saja dulu. Kenapa masih menunggu? Saya keluar karena lapar. Silakan duduk. Bubuh, pulang tadi saya beli Persik. Ibu kan suka, saya belikan Anda Persik. Cobain. Baiklah, baiklah, baiklah. Anak saya peduli. Ibu, karena Anda bilang tekanan darah Anda tinggi, saya sudah belikan obatnya. Oh, kamu pasti lapar. Ayo makan, pasti lapar. Rasanya bagus. Enak sekali. Makan sedikit lagi. Ini juga ada. Ini semuanya favoritmu. Ibu coba makan. Mari. Ayahan, kalau kamu tahu di sana, kamu bisa lega, anak kita sudah kembali. Ayah, Saya minta maaf. Saya sadar terlambat, menyusahkan ayah ibu. Sudah, tidak masalah. Ayahmu. Ayah tidak akan marah padamu. Kamu sekarang sudah berbeda. Melihatmu sekarang, ayah pasti bangga padamu. Hubungan keluarga. Mana ada dendam semalam saja.